Sebagian siapa? Saya Bu di Medan. Ini di Medan. Terus siapa lagi? Ini ada yang nggak hadir atau hadir semua? Alin nggak ada suaranya tuh Bu. Hadir Bu. Oh, masa malah teriak-teriak kayak gitu, Lid. Saya dengar. Saya nggak peka-peka banget ya, Lid ya. Siapa lagi? Valida, Hadir Bu. Lulu, Saya Bu. Lucy. Luni. Hadir Bu. Si Lucy, siapa si Lucy? Nila. Hadir Bu. Mana? Mana Ki? Hadir Bu. Nggak pernah jumpa saya sama si Rizky nih. What? Ya soalnya saya semester 8 Bu, ini karena kemarin cuti semester 6-nya. Senior orang ini berarti ya. Iya Bu. Dan sebagai pengantar untuk psikologi Islam, hal-hal yang berkenai untuk tugas dan materi dan diskusi, kalau ada yang mau dikreativitaskan boleh silakan. Tapi kalau nggak ada, dari saya tuh tetap ya buku harus ada. Kalau bisa buku kalian tuh kalian review, kalian punya yang terbaru. Karena walaupun mata kuliah itu selalu sama, tapi kalau selalu diperbarui bukunya, ilmunya, selalu ada yang baru. Selalu ada nambah ilmu pengetahuan. Dan boleh juga kalau seandainya nggak hobi baca atau males atau e-booknya berbayar atau yang nggak berbayar, bebas lah pokoknya. Yang penting ada bahan buat kalian minimal. Nah ini biasanya sama saya kan selalu saya kasih satu minimal. Nah ini adalah tambahan minimal 2 buku terbaru, baik itu yang eh, buku hard copy-nya ataupun yang e-booknya. Dan yang satu tambahannya adalah dari podcast apapun itu yang bertemakan tentang psikologi Islam. Jadi 3 ya referensinya. Nah, dari itu nanti kalian ambil pembahasan sesuai dari yang saya kasih nanti silabusnya. Oke. Nah, kalau mau metodenya yang berubah atau dikreativitaskan, boleh silakan. Ada kira-kira yang mau menyampaikan tentang metode belajar yang terbarukan misalnya? Atau enggak lah Bu, ngikut aja berhubung puasa dan ngejum misalnya. Ada? Silakan Aldia. Bu, itu bukunya harus fisik ya Bu, yang satu. Kalau misalnya dua-dua e-book itu nggak boleh. Dan untuk podcastnya itu langsung di-review atau dikirim linknya dulu ke Ibu gitu untuk memastikan podcast ini boleh nggak gitu. Sama saya sebenarnya bebas ya. Boleh-boleh aja, bahkan video yang kontroversi sekalipun. Itu sangat saya bolehkan, karena disinilah kita diskusinya. Jadi dalam belajar itu, sesuatu yang kontroversi juga sangat, itulah gunanya kita sebagai mahasiswa. Bahkan diskusi yang kayaknya kurang tabu nih atau seharusnya ini nggak ada gitu, atau kok bisa ya berani dibahas kayak gini. Nah justru itu yang kita bahas di dalam kelas ini gitu. Nah kalau cerita tentang e-book atau alasannya apa, Aldia? Ada alasannya dulu kenapa harus e-book aja misalnya, alasannya apa? Kenapa Kode? Nggak ada sih Bu, soalnya kan kemarin itu boleh e-book gitu, mana tahu dua-dua boleh e-book. Alasannya ya kalian masa pelit sih beli buku aja. Ya sebenarnya buku psikologi itu banyak loh, kalau kalian lihat ya di Shopee. Banyak tuh tentang buku-buku tentang psikologi Islam yang dia paketan, yang dan harganya affordable kok gitu, masih yang standar lah gitu. Kalau dengan misalnya barang yang lain aja kita bisa check out tanpa mikir, masa buku mikir sih gitu bahasanya. Dan saya termasuk di keranjang saya tuh banyak buku. Kadang-kadang walaupun dari harga yang mahal sampai yang harga saya simpenin aja tuh di keranjang. Kadang-kadang saya lupa gitu. Dan saya list atau saya keranjangin dan saya list lagi kembali mana yang lebih penting, mana yang saya pesan duluan kayak gitu. Jadi di keranjang saya tuh sebenarnya hampir 60% buku. Dan bukunya tuh macam-macam. Dan buku yang paling mahal yang saya masukkan keranjang itu ada harga 450.000 tentang human design. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Enggak Bu. Pernah Bu. Yang lain? Nah, jadi buku human design itu ada beberapa dan ada yang memang dia terjemahan dan itu harganya 450 ribuan gitu. Dan itu bagian dari cabang ilmu tentang psikologi juga. Dan sebenarnya
Kalau bicara tentang alasan tadi dan menurut saya gitu kan, yang saya pastikan kenapa, karena memang orang beda-beda ya, ada orang ngerasa, "Ya e-book aja kenapa sih Bu?" Gitu. Ya karena berat misalnya. Tapi percayalah kalian nggak akan nyesel gitu ketika kalian beli buku yang berkaitan dengan yang ya misalnya tuh hanya karena disuruh dosen misalnya, atau pokoknya kaitkanlah minimal 50 yang itu, karena pelajaran dan se-50-nya kamu suka gitu. Atau misalnya nggak suka lagi karena terpaksa misalnya, tapi itu ada kok dampaknya untuk kalian gitu. Percayalah gitu kalau untuk buku, ya saya nggak pernah mematokkan beli buku ini atau beli buku saya itu saya nggak pernah, cuman saya suruh cari kalian untuk nambah nambah referensi kalian. Walaupun kita misalnya nih, kita udah 3 semester dengan ilmu psikologi. Kenapa saya minta kalian buku terbarukan, buku supaya memang materi yang kita bahas pun baru, yang kita diskusikan pun baru, jadi nggak berulang lagi, seperti itu. Oke itu ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Apa, Al? Sebenarnya bukan malas beli buku, Bu, tapi, kan kalau misalnya beli buku fisik, itu kan kita nggak tahu teman kita sama atau enggak gitu kan, Bu. Kalau e-book kan kita bisa ngirim ke grup. Nah, itu gimana, Bu, untuk menghindari kesamaannya, Bu? Kalau Ya, misalnya beli online kan rentan sama gitu kan, Bu? sebenarnya sama juga sih, kalau dari e-book aja kita bisa share di grup misalnya. Untuk dibeli pun konfirmasi lah. Saya rasa di kelas ini cukup cukup apa ya? Cukup kompak lah untuk hal-hal yang seperti itu. Kompak kan? Enggak ini kan, enggak kayak ah aku dulu enggak gitu kan. Saya memandangnya kalian sih kompak ya. Jadi saya rasa ketika kekompakan itu udah ada di kelas ini gitu menurut saya, berarti itu bukan lagi bagian dari masalah. Gitu. Oke? Itu kan Bu, tadi kan Ibu bilang boleh yang berbau kontroversi, tapi itu tetap harus dalam ruang lingkup psikologi Islam. Ya, psikologi. Ya, kalaupun seandainya dia misalnya ternyata contohnya apa? Ada nggak pandangan atau udah ada gambaran belum? Kalau misalnya dia itu ternyata secara umum nih, psikologi umum gitu. Nah, ada nggak kaitannya secara psikologi Islam? Ada nggak pendekatan atau irisannya? Kalau nggak ada, sebenarnya bisa kita diskusikan, tapi jadinya nggak pada jadinya lebih luas seperti itu. Tinggal mau yang dari sudut dan pendekatan yang seperti apa yang kita ambil, gitu ya. Tapi nggak apa-apa dicoba aja link videonya, terus itu harus sudah dan minggu depan harus satu-satu udah kelar nge-reviewnya. Atau apa bahasa kalau video? Nge-review kan? Kalau buku kan nge-review, kalau video apa? Iya Bu. Nge-review juga. Pokoknya harus ada dapat pembahasan tentang isi video itu dan videonya kalau bisa yang terbaru ya. Atau karena kemarin saya pernah buat beda kelas, satu kelas ngebedah buku masing-masing, satu kelas ngebedah video yang saya kasih. Jadi saya cari sendiri linknya, saya kasih sama mereka. Nah kalau ini saya serahkan sama kalian, cari video yang terbaru, yang bertemakan sesuai dengan psikologi, yang kira-kira yang perlu kita bahas udah pada merujuk pada psikologi Islam. Jadi itu yang mau kita presentasikan itu, Bu. Yang review dari podcast aja atau sama yang di buku, Bu? Podcast aja dulu, podcast atau kuliah umum, pokoknya kan kadang dari YouTube itu macam ya, tergantung kalian sukanya yang mana. Kadang kan ada materi yang dia tuh storytelling, ada yang dia podcast, ada yang dia kuliah umum gitu. Kenapa saya minta itu? Karena saya sendiri juga belajar melalui itu gitu. Nah, saya durasi yang saya tonton tuh kadang 1,5 jam, macam-macam tema yang saya tonton. Kalau ya kadang-kadang kalau yang mau berat sekalian berat, kalau yang mau ringan ya yang lucu-lucu, pasti ada tuh kan podcast-podcast yang ringan juga ada gitu. Nah, sesuai kalian suka minat yang mana gitu. Karena belajar itu nggak membatasin sekarang. Tapi gimana diskusi kita supaya jalan mengenai yang modern ini untuk kita ambil juga pelajaran tentang pandangan menurut psikologi Islam itu sendiri. Oke, ada lagi? Alto. Silakan. Judul buku, e-book sama podcast kita itu harus sesuai sama silabus yang kita dapat. Bebas dulu. Nanti ketika udah saya bagikan silabusnya baru kita bahas sesuai dengan silabus. Nah, apalagi nih di momen yang saat ini pensucian diri kita per tahun sekali gitu ya, yaitu di bulan Ramadan gitu. Nah, ini sebulan penuh. Nah, dalam memahami jiwa itu kadang-kadang bukan hanya tentang ibadahnya lancar atau puasanya hanya lancar, tapi ada sisi-sisi lain yang dipahamin dan di-upgrade gitu bahasanya. Upgrade-nya dari apa? Dari yang kita makan. Banyaklah sekarang tuh untuk kita mengetahui hal-hal yang untuk lebih baik itu udah banyak plannernya bahasanya. Tinggal kita mau contoh atau enggak kayak gitu. Apa Khalid? Lid, jangan tidur kamu, Lid. Iya Bu. Apa coba yang saya tanya?
Mana orang modern menanggapi tentang boleh agama, tentang spiritual keislaman. Apa? Ya, mungkin orang-orang modern zaman sekarang lebih mengedepankan tentang spiritual yang lebih lebih oke, yang bisa dimasuki dengan logikanya, Bu. Yang bisa diterima ya berarti. Kita juga harus kehati-hatian tuh sangat perlu lah sekarang dengan apa-apa viral, apa-apa konten gitu. Bahkan sekarang tuh banyak sesuatu yang gimmick. Bahasanya gimmick itu kayak supaya naik gitu kan atau supaya viral, disetting nih cerita-cerita yang kadang-kadang ya jatuhnya kayak aib gitu, tapi padahal sebenarnya settingan gitu. Nah itu kan kita juga harus memahami dengan tepat lah ya, agar tidak keliru memahami berita yang viral atau jadi punya stereotip kan. Nah tadi akhirnya memandang yang di Jawa-Jawa sana lah Bu, nggak juga, saya juga pernah di sana, saya tanya nggak yang kita lihat di bahasanya kayak nggak yang di video lah bahasanya dengan sekilat mungkin gitu. Nah itu kan kadang-kadang banyak hiburan yang ya akhirnya kita mensalahartikan. Coba secara psikologinya manusia, apa nih sekarang yang lagi diramekan sama media sosial hingga orang menjadi khawatir atau takut? AI. Kayak yang dapat uang terus nanti Raffi Ahmad gitu-gitu, Bu. Banyak orang-orang Gen X itu yang ketipu gara-gara video itu, Bu. Terus kayak ada video-video live orang lagi jualan live, terus katanya itu harga apa namanya? Harga misalnya ada jual motor itu nanti 600.000 kalau dia beli barang ini, padahal tuh enggak, itu cuma kayak settingan aja supaya itu laku marketingnya gitu. Baca situasi sosial secara media, karena sekarang kita itu bersosial nggak lagi dengan interaksi langsung ya, tapi dengan media sosial gitu. Secara psikologisnya mereka udah baca. Nah, mereka udah tahu nih orang-orang yang menggunakan ini tuh akan lagi seperti apa, jadinya seperti apa, perilakunya akan seperti apa. Nah, itu udah sebenarnya by design dari orang-orang yang menciptakan produk yang mereka ciptakan dan untuk siapa yang mereka gunakan gitu. Nah, ada nggak Bu orang yang nggak terdampak dengan ini? Ada, orang-orang yang nggak mau menggunakan itu sendiri gitu. Tapi jangan gini ya, walaupun dia misalnya nggak menggunakan TikTok aja, itu bisa berdampak gitu. Pasti kena gitu bahasanya, apalagi yang dia kesehariannya sumber informasinya sekarang adalah TikTok itu sendiri gitu. Jadi banyak lah hal-hal yang sifatnya yang kita anggap itu adalah sesuatu yang itu kan hanya diskusi atau itu hanya kan omong-omong doang. Tapi di dalam diskusi ini kita belajar tentang psikologi Islam ini harusnya bukan tentang itu nggak mungkin terjadi, tapi bagaimana jika itu terjadi dan kita siap atau enggak mengatasinya atau menanggulanginya itu bagaimana. Nah, jadi psikologi sendiri itu memandang karena perilaku manusia itu pola yang bisa dipahamin, jadi orang-orang yang punya kepentingan atau by design, mereka udah hafal dengan pola-pola yang ada. Jadi manusia itu selain dia tercipta dengan uniknya, kalau orang-orang yang udah paham tentang psikologinya, mereka sangat memahami itu secara masif atau secara keseluruhan dalam memandangin atau memahami jiwa manusia. Walaupun secara spiritual itu adalah rahasia, tapi bukan berarti secara kerahasiaannya nggak bisa terbaca, karena dari pola-pola yang udah dikembangkan berdasarkan baik itu teori, pengalaman empiris, dan data-data yang berdasarkan jurnal dan sebagainya. Seperti itu ya. Interaksi diskusinya. Kenapa? Karena dalam belajar itu justru dari diskusi itulah perkembangan kognitif itu berkembang atau berproses. Jadi kalau kita belajar diam-diam aja, cuma dengerin, dia nggak berproses. Mandek deh. Jadi kenapa saya minta supaya apa, bagaimana diskusinya, itu bagian dari pembentukan kognitif yang berkembang. Ya minimal saya menghentikan sejenak dari distraksi yang berkepanjangan yang 9 jam itu gitu. Jadi semoga dari yang sejam itu justru memberi dampak yang lebih baik secara kognitif dan jiwanya. Mungkin dari yang saya sampaikan tadi udah cukup jelas, baik yang tugas minggu depan ataupun yang saya sampaikan secara singkat sebagai pengantar psikologi Islam.